Hari ini, Udin, Hendra, Cika, Robi, Ningsih, dan panitia lainnya mengadakan rapat untuk membahas tentang acara perkemahan Sabtu Minggu yang akan diadakan di salah satu hutan. Acara perkemahan tersebut memang rutin diadakan setiap 1 tahun sekali untuk menyambut para mahasiswa baru. Semua peserta pun sudah tidak sabar menantinya. Kemah tersebut pun akhirnya dimulai. Hal pertama yang dilakukan yaitu pendirian tenda. Selesai pendirian tenda, para maba pun digiring oleh para panitia untuk berkumpul di tengah lapangan tepat depan tenda untuk dibacakan peraturan dan kegiatan selanjutnya yang akan diadakan. Hai teman-teman semua, gimana? Udah pada capek belum? Seru Hendra menyapa para maba. Belum, sorak para maba dengan semangat. Masih pada semangat gak guys? Seru Udin bertanya. Semangat! Jawab maba berteriak serentak. Hendra dan panitia lain pun membacakan seluruh peraturan selama perkemahan. Salah satu peraturannya adalah dilarang menuju ke area air terjun. Oke, sekarang kalian langsung ke tenda masing-masing, terus persiapan untuk acara nanti malam, ucap Hendra mengakhiri pertemuan. Kemudian para maba dan panitia pergi ke tendanya masing-masing. Malam mulai larut dan angin berhembus dengan kencang. Saat ini sudah pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Para maba dan panitia sudah berkumpul di lapangan untuk pensi. Udin dan Hendra tidak mengikuti acara pensi tersebut karena mereka kebagian untuk berkeliling. Saat Udin dan Hendra lewat di belakang salah satu tenda putra, tiba-tiba Udin dan Hendra dikagetkan oleh suara teriakan perempuan dari arah kamar mandi. Tidak lama setelah itu, sosok perempuan yang berlari ke arah mereka dengan penampilan yang cukup berantakan. Sontak, Udin dan Hendra bertanya kepada perempuan tersebut. "Hei, kamu kenapa?" tanya Hendra sambil memutar-mutar tubuh si perempuan. "Pusing tuh dia," ucap Udin menghentikan tingkah konyol temannya. Di sana kak, di toilet tadi, ada hantu," ucap Dara yang ternyata salah satu maba dengan tubuh bergetar ketakutan. "Emang tadi kamu di toilet yang mana?" tanya Hendra menyembunyikan rasa takutnya yang tiba-tiba muncul. "Di dekat pohon asem," jelas Dara. Tiba-tiba, Udin berbisik pada Hendra, "Mungkin itu yang gue lihat tadi pas masang tenda. Pergi yuk," bisik Udin sepelan mungkin. Hendra pun hanya mengangguk dan menuntun Dara untuk pergi ke lapangan. Dan ternyata, Udin memang sempat melihat sosok itu saat mendirikan tenda. Waktu makan malam pun tiba. Hendra, Cika, Robi, dan Ningsih yang merupakan panitia mulai memasak nasi dengan api dari tungku yang mereka buat. "Mana si Udin?" tanya Robi kepada ketiga kawannya. Mereka semua serentak menggelengkan kepala sembari meracik. "Mungkin dia lagi buang air, nanti juga ke sini," ujar Hendra sembari fokus memotong sayur-sayuran. Tiba-tiba, "Hei, siapa itu?" seru Ningsih dengan nada yang penasaran. Hendra, Cika, Robi dan Ningsih menoleh ke arah semak sumber suara aneh itu. Wangi melati pun muncul dari balik semak belukar itu. Sontak saja, mereka berempat saling menatap dan berdempetan satu sama lain. Kemudian, dari arah tenda, muncul sesosok berbalut kain putih keluar dari tenda mereka. Sosok itu melompat-lompat dan mendekat ke arah Hendra,
Cika, Robby, dan Ningsih. Sontak saja, mereka berempat langsung berpelukan erat satu sama lain sambil memejamkan mata. Ampun Mas Poci, jangan ganggu kami, cicit Cika terbata. Sementara yang lainnya masih berdoa agar sosok itu pergi. Tolong, tolong, suara dari balik balutan kain putih itu. Astaga, ternyata itu adalah Udin. Ia terbungkus sleeping bag miliknya sendiri, yang warnanya putih menyerupai Mas Poci. Hingga ia tak bisa berjalan dan akhirnya melompat-lompat tak karuan. Semua temannya kesal dan geregetan dengan kondisi Udin tersebut. Udin pun dibantu melepaskan diri dari sleeping bag yang membalut dirinya sendiri. Udin kini menjadi bulan-bulanan kawan-kawannya sendiri karena ulahnya yang usil. Jangan-jangan kamu ya yang membuat suara di semak-semak itu dan menyebarkan wangi melati putih, curiga Cika yang mengarah kepada Udin. Sumpah teman-teman, bukan aku. Minyak wangiku saja tidak berbau melati putih sama sekali. Tadi setelah aku buang air, aku sangat mengantuk dan langsung tidur di tenda. Udin menanggapi pertanyaan kawan-kawannya tersebut. Kelima sekawan itu saling berpandangan satu sama lain. Anehnya, aroma melati putih itu telah hilang. Setelah menikmati makan malam, mereka berlima memutuskan untuk berkeliling dulu sebelum tidur. Mereka memutuskan untuk mencari air terjun yang kata orang-orang mengerikan. Cika sempat menolak karena takut. Namun, teman-temannya masih kekeh dan merasa penasaran dengan air terjun itu. Hingga tiba di sebuah tempat yang ditumbuhi sebuah pohon asem besar, mereka melihat sesosok wanita membelakangi mereka, berambut panjang dan berpakaian serba putih, keluar menghadang mereka. Cika dan Ningsih pun sontak langsung menangis kencang, menjerit minta tolong. Tenang teman, itu pasti ulah orang usil. Itu palsu, ujar Robby menenangkan kawan perempuannya. Terdengar suara bunyian dari leher makhluk tersebut. Dan tiba-tiba, kepala makhluk itu berputar menghadap ke mereka, sedangkan kondisi tubuh tetap membelakangi mereka. Dengan posisi itu, terlihatlah wajah makhluk itu rusak dan tidak terdapat bola mata. Mereka pun kalang kabut dan lari ke arah jalan sebelumnya. Namun, ketika hendak lari kembali ke arah sebelumnya, makhluk itu hilang dan muncul di jalan yang akan dilalui mereka tersebut. Tanpa berpikir, mereka kembali berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Namun, tiba-tiba dari dalam tanah keluar sebuah tangan besar dan berkuku panjang. Tangan misterius tersebut dengan cepat menangkap kaki Cika. Tolong teman-teman, ada tangan yang menangkapku, jerit Cika ketakutan. Hendra yang melihatnya langsung mencari kayu besar dan memukulkannya pada tangan besar itu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Cika pun terlepas dan tangan besar itu kembali masuk ke dalam tanah. Mereka berlima pun kembali lari sekencang-kencangnya kembali ke arah tempat tenda. Sesampainya di area tenda, Cika yang lemas pun pingsan begitu saja. Hendra yang melihatnya langsung membopong menuju tenda pengobatan. Terlihat bekas cakaran di kaki Cika yang mungkin karena kuku panjang pemilik tangan misterius tadi. Setelah kejadian itu, banyak peserta yang juga mengaku mengalami hal mistis lainnya. Ketua panitia pun
memanggil kepala desa terdekat untuk menceritakan perihal apa yang telah terjadi. Air terjun tersebut memang area terlarang untuk dikunjungi. Banyak dari orang-orang yang ke sana tidak dapat kembali lagi. Masih untung kalian bisa selamat, jelas kepala desa. Sontak, 5 sekawan tadi bersyukur dalam hati masih diberi keselamatan. Menyesal, itu yang mereka berlima rasakan setelah mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Desa. Setelah Cika membaik, acara perkemahan pun tidak dilanjutkan. Ketua panitia memutuskan untuk menghentikan acaranya sampai di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Udin, Hendra, Cika, Robi, dan Ningsih pun meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh peserta perkemahan karena telah melanggar peraturan di daerah itu yang menyebabkan kegagalan acara mereka. Dari kejadian tersebut, mereka berlima belajar untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, serta tidak lupa untuk mereka lebih memperhatikan peraturan yang ada. We never try.